Pancasila. Dengan saya sebagai host Aurainta Ramadan dan pemateri kami pada pagi hari ini, Saskia Anggraini. Selamat datang di podcast kami. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan kita pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila dalam konteks ideologi dan falsafah negara Indonesia? Pancasila itu dasar negara Indonesia, kayak pedoman hidup kita sebagai bangsa. Isinya 5 sila yang gak cuma sekedar kata-kata, tapi mencerminkan nilai-nilai penting yang harus kita pegang. Jadi, Pancasila bikin kita bisa hidup rukun, saling menghargai, dan ngebangun negara bareng-bareng. Intinya, Pancasila itu jadi panduan kita dalam bertindak dan berinteraksi sebagai masyarakat Indonesia. Jadi gini ya, jadi Pancasila itu emang kayak kompas gitu kan buat kehidupan warga negara Indonesia. Jadi 5 sila itu bukan cuma tulisan di dinding, tapi juga sebenarnya itu jadi pedoman untuk hidup kita sendiri, seperti itu. Iya, betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Mengapa pengamalan dan penghayatan Pancasila itu dianggap penting bagi masyarakat? Jadi gini, pengamalan dan penghayatan Pancasila itu penting banget buat kita. Kenapa? Karena setiap sila di Pancasila itu merefleksikan nilai-nilai keren dari bangsa kita. Sila-sila itu jadi fondasi hidup bangsa dan negara. Jadi, kalau kita ngerti dan nerapin Pancasila, kita bisa hidup rukun dan bersatu. Betul sih, jadi Pancasila itu merupakan fondasi bagi kita. Jadi setiap sila itu mencerminkan nilai-nilai yang bikin kita bisa bersatu. Jadi kalau kita semua bisa nerapin nilai-nilai itu, bayangkan betapa damainya hidup kita ya. Iya, damai banget pastikan. Soalnya kan kayak Pancasila itu kayak penting banget gitu kan, bikin bersatu. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ya, selanjutnya apa hak yang dimiliki setiap warga negara terkait kebebasan beragama? Jadi setiap orang di Indonesia itu punya hak buat milih agama yang mereka percaya dan ngelakuin ajaran agamanya masing-masing. Intinya kita bebas banget buat beribadah sesuai kepercayaan tanpa ada yang ngatur-ngatur. Setuju banget. Jadi kebebasan beragama itu merupakan hak asasi ya. Jadi kita bisa beribadah sesuai kepercayaan kita tanpa tekanan dari orang lain. Jadi ini bagian dari menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat. Jadi bagaimana cara kita itu dapat saling menghargai dalam interaksi sehari-hari? Jadi buat saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Jangan pilih-pilih ya, dan hindari deh sikap yang diskriminatif. Intinya perlakuin orang lain kayak kita pengen diperlakukan. Sederhana kan? Kita semua sama, jadi saling menghargai itu penting. Oh, jadi saling menghargai itu merupakan kunci ya. Jadi gampang kok cukup memperlakukan orang lain seperti kita pengen diperlakukan. Jadi hindari sikap diskriminatif dan kita bisa hidup harmonis. Semua orang juga butuh untuk dihargai kan pastinya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kita yang kelima. Jadi bagaimana cara rakyat diwakili dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Jadi di Indonesia itu rakyat diwakili sama pemimpin yang dipimpin secara demokratis. Artinya, kita semua punya suara buat milih siapa yang bakal ngejagain kepentingan kita. Jadi, setiap pemilu, kita bisa kasih suara buat calon yang kita percaya. Berarti demokrasi di negara kita itu sangat keren ya, karena rakyat punya suara untuk memilih pemimpin. Jadi ini penting agar kepentingan kita itu bisa terjaga, dan pastinya suara kita dalam memilih itu sangat berharga ya. Betul banget. Jadi kita tuh harus benar-benar pilih pemimpin yang benar-benar kita percaya banget buat ngejagain kepentingan kita, buat ngejagain suara kita, suara rakyat gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan keenam. Mengapa kebijaksanaan diperlukan dalam pengambilan keputusan? Jadi kebijaksanaan itu penting banget saat kita ngambil keputusan, karena setiap pemilihan yang kita buat harus mikirin kepentingan bersama. Jadi kita nggak boleh egois dan harus peka sama dampak keputusan kita buat orang lain. Intinya, keputusan yang bijak bakal bikin semua lebih baik kan? Iya, benar banget. Jadi kebijaksanaan itu penting banget loh teman-teman. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu harus memikirkan dampaknya juga. Jadi jangan sampai keputusan egois malah merugikan orang lain. Jadi kita tuh harus bijak-bijak agar semua pihak merasa diuntungkan. Tuh, kita tuh nggak boleh egois sama peka sama dampak keputusan yang bakalan terjadi
Jadi kalau misalnya kita bikin keputusan itu, jadi kayak harus berunding dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan kita yang ketujuh. Boleh? Boleh? Jadi, mengapa kemakmuran bersama itu penting untuk diwujudkan dalam masyarakat? Kemakmuran bersama itu penting banget buat kita semua. Soalnya ini nggak bikin setiap orang punya akses adil ke sumber daya dan kesejahteraan. Jadi dengan itu semua orang bisa merasakan hasilnya, nggak ada yang tertinggal. Intinya kita semua berhak hidup enak bareng-bareng. Jadi jelas ya, berarti kemakmuran bersama itu ngebuat setiap orang punya akses yang adil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan pemerataan dalam konteks distribusi kekayaan dan pembangunan? Jadi, pemerataan dalam konteks distribusi kekayaan dan pembangunan berarti usaha untuk memastikan bahwa sumber daya, keyakinan, atau manfaat pembangunan tidak terpusat pada daerah atau kelompok tertentu, tetapi tersebar secara adil di seluruh wilayah di Indonesia. Oke, baik, berarti pemerataan itu penting ya, agar semua daerah atau kelompok mendapatkan bagian yang adil dari pembangunan. Jadi kita nggak mau hanya satu daerah yang berkembang, tapi daerah lain tertinggal gitu kan. Iya, jadi harus rata di semua daerah kayak gitu. Baik. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kita yang ke-9. Jadi bagaimana sih cara masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan? Jadi, cara masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan itu gampang banget. Kita bisa ikut serta dalam berbagai cara, kayak gotong royong, festival, atau program-program pembangunan. Intinya, dengan ikut aktif, kita bisa ngebantu bikin lingkungan kita lebih baik dan juga merasa lebih terhubung satu sama lain. Iya benar, partisipasi itu emang asik banget sih. Jadi kita bisa ikut berbagai kegiatan seperti gotong royong, festival. Jadi dengan kita ikut aktif, kita nggak cuma bantu lingkungan ya, tapi juga merasa lebih terhubung satu sama lainnya. Iya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir nih. Jadi bagaimana sih masyarakat dapat meningkatkan kepedulian sosial dalam lingkungan sekitar mereka? Buat nambahin kepedulian sosial di lingkungan kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak saling menyapa sama tetangga. Terus kalau ada yang butuh bantuan, jangan ragu untuk nolong. Kita juga bisa ikut kegiatan komunitas misalnya gotong royong atau acara bakti sosial yang bikin banyak orang terlibat. Intinya, semakin kita berinteraksi dan bantu-bantu, semakin kuat rasa peduli kita. Jadi kepedulian sosial itu kita dapat mulai dari hal kecil ya, kayak sayang sama tetangga, bantu yang butuh, dan ikut kegiatan komunitas lainnya. Jadi semakin kita berinteraksi, semakin kuat juga rasa kepedulian yang ada dalam diri kita. Jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Betul. Oke, jadi seperti yang kita bahas sepanjang podcast kita hari ini ya, mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti sikap adil, menghargai perbedaan, kerjasama dalam musyawarah, dan berusaha mewujudkan keadilan sosial. Jadi adalah langkah nyata yang bisa kita ambil pada tema kita hari ini untuk menuju masyarakat Indonesia yang lebih adil, beradab, dan juga sejahtera. Mungkin sekian podcast dari kami dengan judul Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. Saya Aura Intan sebagai host dan pemateri kita. Saya Saskia Anggreni. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.